Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih solihah? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di kelas 4 SD Integral Lukman Al-Hakim Bondowoso pada tahun pelajaran 2021-2022. Seperti yang Ustadzah sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman budaya bangsaku. Nah, tentu kalian sudah tahu, kalian tinggal di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Coba kalian sekarang amati gambar berikut. Nah, pasti sudah banyak yang tahu, bukan? Nah, kira-kira apa nama gambar yang ada di dalam video tersebut? Ya, betul sekali. Alat musik tradisional, yaitu angklung. Dari mana asal angklung? Angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, alat musik tradisional ini merupakan salah satu contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali contoh-contoh lainnya dari keberagaman budaya bangsa. Misalnya ada tarian adat, pakaian tradisional, kemudian agama, rumah adat, lagu alat musik, senjata tradisional, makanan khas daerah, upacara adat, suku bangsa, bahasa daerah. Salah satu contohnya misalnya saja di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ada suku apa saja? Ya, betul sekali. Di Jawa Timur itu ada suku Jawa, kemudian ada suku Madura, kemudian juga ada suku Osing. Nah, untuk bahasanya juga sama. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, juga bahasa Osing. Salah satu contohnya lagi misalnya tarian daerahnya ada Reog Ponorogo yang berasal dari daerah Ponorogo tentunya. Nah, selain itu juga masih banyak sekali keberagaman budaya yang ada di daerah lain. Kalian bisa cari tahu, bisa baca-baca di buku, bisa bertanya kepada ayah, bunda, atau kakak di rumah. Nah, selanjutnya yaitu mari kita baca bersama paragraf yang ada di dalam video. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan juga makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Misalnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik, kemudian angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan, kemudian saluang atau seruling yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup, kendang yang berasal dari Jawa Barat dan juga tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, bacaan tersebut merupakan contoh dari paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, paragraf tersebut memiliki gagasan pokok, yang mana gagasan pokok tersebut didukung oleh gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau dalam suatu teks, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Contohnya seperti yang sudah Ustadzah beri garis warna oranye. Nah, jadi dalam bacaan tersebut gagasan pokoknya yang digarisbawahi itu atau kalimat utama, yaitu selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Kemudian gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung di sini itu merupakan kalimat setelah gagasan pokok atau setelah kalimat inti. Nah, pada kalimat pertama itu dijelaskan bahwa budaya yang di Indonesia itu bukan hanya ada tarian, bukan hanya ada makanan khas, tapi juga ada alat musik. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskan macam-macam alat musik di Indonesia itu salah satunya apa, kemudian cara memainkannya juga apa. Jadi itu merupakan contoh
dari gagasan pokok juga dari gagasan pendukung. Selanjutnya yaitu tugas kalian pada hari ini yaitu hari Selasa 27 Juli 2020. Coba kalian amati pada gambar yang ada di video. Nah, di gambar tersebut merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu tarian tradisional. Kira-kira tarian tradisional apakah yang ada di gambar itu? Berasal dari manakah tarian tersebut? Dan properti apa saja yang digunakan? Serta bagaimana cara memainkan atau memperagakan tarian tersebut? Kalian ceritakan atau kalian deskripsikan tarian tradisional tersebut, ditulis dalam bentuk paragraf, minimal 2 paragraf ya nak. Ditulis yang rapi di buku tulis, kemudian hasilnya nanti difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp kepada ustazah. Ustazah tunggu tugasnya hari ini maksimal pukul 8 malam. Jika ada yang belum memahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada ustazah melalui WhatsApp. Ustazah akhiri, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.